العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين فصل ونعتقد أن الله عز وجل له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وذلك مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وجميعها في سورة متفرقة منها 5 أسماء في الفاتحة وهي يا الله يا ربي يا رحيم يا رحمن يا مالك وفي سورة البقرة 26 اسما يا محيط يا قدير يا عليم إلى آخره. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini masih kita membicarakan tentang asma Allah. Kalau kemarin kita membicarakan tentang asma Allah ataupun sifat Allah yang dari huruf hijaiyah, bahwa semua daripada huruf hijaiyah itu adalah asma Allah. Nah, di sini pula mujahidin kita harus mengiktikadkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai asma dalam Al-Quran 99. Barang siapa yang menjaganya, barang siapa yang menghafalnya, ahsaha dakhal jannah. 99 tadi. Barang siapa yang menghafalnya, menjaganya, maka jaminan masuk surga. Dan kemudian ada lagi riwayat yang lain bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama 99, tetapi digenapkan menjadi 100. Nah, asma dalam Al-Quran itu 99. Kemudian barang siapa nang tahu nang 1 tadi, dakhal jannah, masuk surga 2. Nah, kajian di kampungan rancak mendengar Tuhan yang 100 ya. Barang siapa yang tahu dengan nama yang 100 tadi, maka masuk surga. Kayak apa anak tahu jadi masuk surga dengan asma tadi, yaitu Asmaul Azam. Asmaul Azam ini langsung dirinya mendengar ataupun diberi daripada Asmaul Husna ataupun Asmaul Azam tadi. Biasanya orang ini sudah melewati makam-makam berikut, makam-makam perjalanan makam. Ada nama makamnya seperti mana makam cepat yang disebut adalah jajak. Ada yang makamnya bertangga-tangga, itu disebut adalah suluk jahir dan suluk batin. Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertingkat-tingkat. Jahidin, ujar Imam Al-Ghazali, yang paling cepat itu contohnya seperti mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hidin diceritakan Isra dan Mi'raj. Itu yang paling cepat toh.
cuma satu malam, tidak sampai satu malam, ibaratnya hanya beberapa saat saja bisa sidin melewati beberapa kilometer dan beberapa langit, beberapa alam sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Dan begitu juga umat Nabi Muhammad SAW, ada yang diberi nangkaya itu dengan cara cepat tuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah dapatnya Asma al-Azam tadi itu langsung Allah Ta'ala kah yang memberi, atau dengan perantara kita? Kalau umat Nabi Muhammad SAW hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu harus perantara Rasulullah SAW di ruhaniyah. Kalau Rasulullah SAW hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, perantaranya adalah Jibril dahulu. Nah, jadi kalau orang hendak wasil tuh, perantaranya adalah Rasulullah SAW. Nah, sebelum bertemu Rasulullah SAW rohaninya, maka bertemulah dulu dengan pewaris rohaninya, pewaris Nabi dulu, yang disebut adalah wali Allah ataupun sahibul wilayah. Nah, jadi estafetnya kayak itu tuh, orang nak wasir. Maka ujah Imam Al-Ghazali, tingkatan yang paling tinggi adalah wasil. Setelah wasil itu tidak ada lagi tingkatan wasil. Nah, tetapi di sini wasil ada di situ memandang dirinya dengan Allah saja, ada pandangannya nih, dirinya lawan Allah Ta'ala saja, bainahu wa bainallah. Nah, berarti ada dua kalau lah, itu wasil juga. Nah, ada juga di situ kada di dirinya dan kada alam semesta, yang adanya Allah Subhanahu wa taala tunggal. Nah, itu wasil juga. Nah, sampai ke situ, kalau orang paham ke situ, alhamdulillah kan. Nah, jadi paham secara ilmu. Tetapi kalau yang dimaksud daripada ulama-ulama ataupun wali-wali itu adalah sampai seorang perjalanan, sampai bertemu dengan zat wajibul wujud, sampai wasil. Apabila sudah wasil tadi, merdeka ya sudah, merdeka. Kalau sudah wasil itu merdeka ya sudah. Bahkan hukum ahkam tuh hidin tertawa aja lagi, walaupun secara jahir hidin menggawi hukum-hukum lah, tetapi ibaratnya dalam hatinya biasa-biasa aja. Nah, karena sudah sampai ke tujuan. Adapun orang yang kada sampai tadi, ada rasa takut, ada rasa berharap, hendak mencari berkah, hendak mencari maunah, hendak mencari karamat dan lain sebagainya, supaya ibaratnya ada tatamu jalan. Itu maksudnya berkat ini kan artinya tatamu jalan, supaya berkat ya, supaya tatamu jalan. Tapi kalau orang yang sudah sampai tadi, kada lagi mencari jalan, sudah sampai Pak, wasil Pak. Nah, tapi ketika wasil sampai, bebuliklah manusia adalah insanul kamil, sempurna sudah. Jadi tinggal menyempurnakan yang zahir saja lagi, batinnya sudah sempurna. Tapi kalau batinnya saja sempurna, zahirnya kada sempurna, itulah yang disebut adalah nakis, masih kurang. Dan begitu juga zahirnya sempurna sudah, ibadah sempurna, akhlaknya sempurna, ilmunya sempurna, tapi belum sampai. Nah, ini disebut nakis juga, kurang juga. Jadi harus disampaikan.
Makanya ulama-ulama yang dahulu ahli agama sudah sebertaan dikuasai ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu agama sudah dikuasai, amal sudah, macam-macam amalan sudah, tapi belum sampai. Maka takutan kalau kada wasil. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, barang siapa nang kada terbuka dengan pintu hijab dengan Allah Subhanahu wa taala, kada terbuka atau nak kada terbuka, maka jahidin ditakutakan suul khatimah. Kada baik matinya. Itu yang ditakutakan oleh ulama. Nah, amal sudah, pakaian sunnah sudah, beribadah sudah, dan ilmu kitab bertumpuk-tumpuk sudah, paham ini paham itu, etikat ini sudah dipahami sudah. Nah, tetapi ruhaninya tadi kan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmunya sudah sampai, tapi perjalanan belum sampai. Itu panang ditakutkan orang tuh. Maka apabila orang sudah sampai, insya Allah asma yang satu tuh akan paham tuh. Nah, 100 deh. Bukan mendengar dari orang lah. Seorang yang dapat ibarat pangkat tadi, pangkat jenderal. Nah, lain memakai baju orang lah. Misalnya orang tuh kehendakan jadi tentara, memakai baju tentara, kan bisa. Tanpa ada proses, tanpa ada daftar. Nah, syariat orang. Begitu juga orang mendapatkan Asmaul Azam itu adalah melewati beberapa tahap-tahap, makam-makam, hal-hal yang dilewati. Melewati daripada Zauqiyah, estafet dan lain sebagainya. Contohnya Imam Al-Ghazali mengatakan seperti mana orang jadi askar, jadi tentara tadi. Nah, jadi harus melewati latihan, harus pendaftaran dan sebagainya. Ada orang jadi Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tuh, orang hendak mengaku-ngaku jadi tentara, masuk pakaian tentara, bepandir kayak tentara, setelah dites dites berjuang kah apa, kada bisa. Nah, ini aja tentara palsu aja. Nah, pandirnya warak. Nah, gitu juga ilmu ketuhanan, begitu juga tasawuf, begitu juga ibaratnya ilmu wasil sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tahu ilmunya. Nah, itu masih pengetahuan ataupun penelitian ataupun penilaian. Tapi maksud daripada orang yang wasil, dirinya yang sampai. Jadi kalau berkisah tuh kada lagi katanya aja, ujarnya aja, kada lagi. Tapi berkata saya di sini. Nah, saya posisi kayak ini. Nah, itu ujah ulama-ulama sufi itu. Nah, qala la kila wala yaqulu. Nah, tidak mengatakan, ujarnya si anu berkata. Nah, itu adanya aku sendiri yang berjalan, aku sendiri yang sampai. Inilah perjalananku, inilah perjuanganku. Nah, itu diceritakan dalam kitab ini, barang siapa yang menempatkan daripada asma yang 100 tadi, dakhal jannah, masuk surga jinin. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan juga Asmaul Husna di dalam Al-Qur'an itu bermacam-macam dalam surahnya. Ada 5 nama dalam Al-Fatihah, nama Allah yang berbunyi ya Allah, ya Rabbi, ya Rahim, ya Rahman, ya Malik. Nah, ada juga dalam Al-Baqarah itu ada 16 nama. Ya Muhid, ya Qadir, ya Alim, ya Halim, ya Tawwab, ya Basir, ya Wasi, ya Badi, ya Ru'ub, ya Syakur, ya Allah, ya Wahid, ya Ghafur, ya Hakim, ya Qabid, ya Basit, la ilaha illa huwa,
ya Hayyu ya Qayyum, ya Ali, ya Azim, ya Wali, ya Ghani, ya Hamid. Di dalam surah Al-Imran itu ada 4 nama, ya Qaim, ya Wahhab, ya Syari, ya Khabir. Nah, di dalam surah An-Nisa itu ada 6 nama Allah, ya Raqib, ya Hasib, ya Syahid, ya Ghafur, ya Muqit, ya Wakil. Di dalam surah Al-An'am itu ada 5 nama, ya Fatir, ya Qahhar, ya Qadir, ya Latif, ya Khabir. Di dalam surah Al-I'raf ada 2 nama, ya Muhyi, ya Mumit. Di dalam surah Al-Anfal ada 2 nama, ya Ni'mal Maula wa ya Ni'man Nasir. Di dalam surah Hud itu ada 7 nama, ya Hafid, ya Raqib, ya Mujid, ya Qawi, ya Mujib, ya Wadud, ya Fa'alu. Di dalam surah Ar-Ra'd itu ada 2 nama, ya Kabir, ya Muta'ali. Di dalam surah Ibrahim itu ada 1 nama, yaitu ya Mannan. Di dalam surah Al-Hajar itu ada nama 1, yaitu ya Khallaq. Di dalam surah An-Nahl itu ada nama 1, ya Ba'is. Di dalam surah Maryam itu ada 2 nama, ya Shadiq, ya Waris, Wakil Mu'min. Di dalam surah Al-Mu'min itu ada 1 nama, ya Karim. Di dalam surah An-Nur itu ada 3 asma, ya Haqqu, ya Matin. Di dalam surah An-Nur, di dalam surah Al-Furqan, ya Hadi. Nah, di dalam surah As-Saba, ya Fattah. Di dalam surah Al-Mu'min ada 4 nama, ya Ghafur. Waalaikumsalam. Masuk. Ya Kabir, ya Syadid, ya Jattul. Nah, di dalam surah Az-Zuriyat itu ada 3 nama, ya Razzaq, ya Dzal Quwwah, ya Matin. Di dalam surah At-Tur, ya Mannan. Di dalam surah Iqtarabatis Sa'ah ada nama asma Allah, ya Muqtadir. Di dalam surah Ar-Rahman, ya Baqi, ya Dzal Jalali wal Ikram. Di dalam surah Al-Hadid itu ada 4 nama, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin. Di dalam surah Al-Hasyr itu ada 10 nama, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir. Di dalam surah Al-Buruj, ya Mubdi'u, ya Mu'id. Di dalam surah Qul Huwallahu Ahad, Allahu Ahad, ya Ahad, ya Samad. Dan begitulah yang disebutkan oleh Sufyan Uyainah. Dan telah menyebutkan juga Abdullah ibnu Ahmad beberapa asma tambahan, yaitu seperti mana ya Qahar, ya Fasil, ya Falaq, ya Raqib, ya Majid, ya Jawad, ya Ahkamul Hakimin. Dan begitu juga telah disebutkan oleh Abu Bakar An-Naqas di dalam kitab tafsir Asma wa Sifat, Ja'far bin Muhammad yani Siddiq rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai asma ataupun nama 36 nama. Ada lagi yang mengatakan 114 nama. Nah, yang dalam Al-Quran. Sebenarnya asma Allah ini kadang-kala terhitung. Ada lagi yang di kitab lain, ulun pernah membaca asma Allah itu ada 4.000. Ada yang diberikan kepada khusus para nabi, ada yang diberikan kepada malaikat-malaikat, ada yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau menurut bubuhan para wali lagi, itu kada terhitung asma Allah. Ada yang bahasa
bahasa Ibrani, ada bahasa macam-macam. Makanya ada dulu ulun pernah membaca, ada orang tatamu Asmaul Husna, bahasanya tuh lain bahasa Arab, bahasa kampung. Nah, kira-kira kayak itu juga. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tuh kada memilih suku. Apabila Allah taala hendak bertajalli itu. Nah, kalau di kampung ada orang tetamu Asmaul Husna, Asmaul Azam dengan bahasa kampung bisa jadi kan? Nah, karena sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan asma-asma itu, ada bahasa apa deh? Bahasa Ibrani. Nah, ada doa-doa orang zaman dahulu tuh biasanya dicampur hidin dengan bahasa Al-Jalut ya. Nah, bahasa Ibrani dicampur hidin. Bahasa-bahasa asma menyebut Allah Subhanahu wa taala tuh dengan bahasa-bahasa Al-Jalut. Ada tahu kita ya kalau pas kita dalam keadaan hening diberi Allah Ta'ala nama. Nah, kada harus berbahasa Arab lah. Kada harus tulisan bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala meliputi semuanya. Allah Subhanahu wa taala tuh kehendak hidin, hendak kayak apa? Karena kalau orang sudah masuk ke ilmu ketuhanan ini, di atas daripada agama lagi aturannya, di atas daripada agama. Nah, kalau agama kan masih ada firqah, bahkan lebih lagi di atas daripada agama itu, bahkan melihat alam semesta ini sama sebertaan. Nah, kalau kita kan ada melihat, kalau kita beragamanya ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Kalau sudah di atasnya lagi, kada ada lagi. Kalau di atasnya lagi, kada ada lagi manusia. Binatang, alam semesta ini sama hakikatnya. Yang ada hanya Allah Azza wa Jalla saja. Nah, ada yang memandang tadi ciptaannya, nah itu rendah aja tak. Pandangannya nih, ciptaannya umum tak. Ada yang sedikit tinggi memandang itu adalah asmanya, karena bengaran sudah. Kalau lebih tinggi lagi, zatnya sudah. Lebih tinggi lagi tak. Kalau yang umum kan ciptaannya aja. Ini masuk akalnya tuh ciptaannya. Kakanakan kita kuni. Siapa yang ciptakan daun? Allah. Jangan. Masuk akal tak. Tapi kalau kita geserkan deh, tajalli Tuhan ya Pak. Nah, ada terima akal dah. Batu diperdahakan Allah bertajalli di batu. Akal kadang terima tak. Yang bisa menerima hanyalah hati-hati yang sudah bersih dan mencerno. Seperti mana Nabi Musa alaihissalam hendak menjadi Tuhan di Bukit Tursina, bertampai Allah dengan tajalli apa ya betul kan, langsung kita sungkur tahajud. Nah, rasa kada percaya tahajud. Nah, hendak mendengar Allah Subhanahu wa taala bersuara, hanya sedikit suara sudah melayang-layang ya. Nah, itu. Jadi tergantung orang tuh ma'rifatnya ataupun kadar ma'rifatnya tuh tergantungnya. Nah, karena ada orang tuh ibaratnya hendak menjadi Tuhan, datang kepada si Abu Yazid Al-Bustami. Ujar si Abu Yazid Al-Bustami, Anda belum kamu belum saatnya. Caranya memaksa hendak juga.
Imbah hidin kisahkan meninggal kada tahan mendengar. Kenapa kita wah ini kada dibuka akan hijab ketuhanan tuh kenapa? Karena kita nih masih apa bersyukur. Kalau dibukakan kita takajutan sebertahan kematian. Nah, karena akal tadi kada nerima, kada sanggup. Makanya ujar Imam Al-Ghazali, makanya pentingnya manusia ini dihijabi, ditutupi dengan nur ataupun zulmat. Nah, itu salah satunya Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada nur dan zulmat tadi. Maka yang dilihat oleh manusia tadi ada baik dan ada buruk. Nah, padahal di situ Allah bertajalli itu. Jadi akal menerima ada baik, ada buruk. Itu segan penutupi kita, dok. Segan menutupi kita supaya jangan tabungkar. Apa aja orang bahasa benar? Tersingkai, apalagi? Nah, terbuka. Jadi nang hijab tadi tuh melindungi kita supaya kita jangan takajud. Apabila dibukakan itu, nah takajutan kita. Sanggup pada dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah hakikatnya tuh nah, jad wajibul wujud tuh nah. Makanya adanya hukum ahkam ulama-ulama itu adalah menutupi bagi kita. Ini itu dibukakan lagi oleh ulama. Ibaratnya tarekat terbuka sedikit, tapi masih tertutup. Kemudian dijalani terus tarekat tadi, jalan tadi semakin terbuka. Padahal orang yang menjalani syariat, orang yang menjalani tarekat itu adalah untuk melindungi daripada nang hakikat tadi kan. Nah, tetapi orang yang di syariat, orang yang di tarekat tadi jangan berhenti di situ. Harus sampai ataupun wasil. Nah. Boleh saja kita bersyariat, tapi Imam Ghazali jangan merasa cukup. Nah, itu tuh. Tarusakan lagi dia, tarusakan lagi. Apabila orang bertarekat, beramal. Jangan di situ lagi diri, kita bertuhan di situ. Seakan-akan itu Tuhan sudah. Belum jadi. Harus akan lagi. Karena amal ini akan hilang jadi. Nah, ketika beramal ini akan hilang karena ada puasa lagi, ada berdaya lagi. Maka ketika perjalanan Nabi Ibrahim hendak mencari Tuhan itu kan melihat bintang, ini Tuhan ini ya. Sekalinya hilang, kalah lawan bulan. Ini Tuhan ya. Lain, kalah lawan matahari. Ini Tuhan. Kalah. Akhirnya tetamulah dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, proses itulah yang diceritakan oleh ulama-ulama bahwa orang mencari Tuhan itu sampai kepada tujuan. Kalau tetamu bintang aja, dia ulama bintang ini bagaikan amalan baik aja masih amalan baik. Pertama tadi kan ia mentiadakan namanya patung-patung kan. Itu tetamu dengan bintang, tetamu dengan bulan, tetamu dengan matahari, soalnya hilang juga kali. Tetamulah dengan Allah Azza wa Jalla, puncaknya kayak gitu. Ini kan mengingkari dengan orang menyembah berhala. Mujahidin kita bertuhan lawan bintang aja, tahap. Sekalinya bintang pun hilang juga, tetamu dengan bulan. Imbah tetamu bulan hilang juga, tetamu matahari.
Nah, sampailah puncaknya bertemu la ilaha illallah. Nah, tetapi itu dalam perjalanan kan, dalam perjalanan salik rohani tadi. Makanya Imam Al-Ghazali menceritakan banyak agama-agama di dunia ini, agama selain Islam, mereka itu mencari Tuhan juga, mencari Tuhan, tetapi ada anggapan mereka bahwa Tuhan tuh ada sesamaannya ataupun perwakilannya. Nah, ada kesamaannya, ada perwakilannya. Kita nih pun ibaratnya kalau kada bertemu dengan Allah Azza wa Jalla yang hakikatnya tadi, kita nih bertuhan lawan asma aja. Pulang. Bertuhan dengan apa namanya? Bertuhan dengan nama aja. Ujah ulama orang yang bertuhan asma tuh bisa bakal kafiran masih. Nah, ini nangalih. Bertuhan lawan nama tuh masih bakal kafiran. Karena namanya aja lagi, namanya banyak benar kan deh. Nah, bertuhan lawan si Utoh, bertuhan lawan si Udin, bertuhan lawan bos, bertuhan lawan atasan. Nah, itu tuh hakikatnya tuh masih nama pakaian, ibaratnya nama simbol masih, tapi kan disampaikan nama hakikatnya. Nah. Nama pemilik nama masih ibaratnya tertipu dengan nama yang lain. Pada hakikatnya nama tadi itu adalah ampun sidin juga. Tapi harus tahu bahwa namanya ini nih bukan tujuan. Nah, makanya ada nama Asmaul Husna, nama Allah dan sebagainya. Itu adalah nama yang digelar oleh manusia, Mas. Yang digelar oleh manusia. Karena ada nama yang kita seorang tuh menyimpulkan. Betul. Jadi amun kada wasil kada kawa. Amun kada wasil kada kawa. Ini harus wasil tuh. Sampai dulu pada jad wajib wujud hanya kawan nyimpulkan. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipahamkan tentang ilmu sampai ini. Al-Fatihah. Abdul Jikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah la 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 illallah la ilaha 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 illallah la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, 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 oh, 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 Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana min nur, nawwir qulubana bi hidayatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.